Tes oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan sebuah video tutorial bagaimana cara membuat hotspot login gitu ya dengan MikroTik. Jadi fungsinya dari hotspot login itu ketika user atau klien yang mengakses wifi kita, atau kita ditugaskan sebagai admin sebuah operator jaringan, biasanya tuh kalau nggak salah seperti di warnet atau mungkin di pusat perbelanjaan seperti mall gitu kan, ada wifi ID dan di situ ada kayak menu login gitu kan. Ya, jadi kita kalau pengen tahu loginnya seperti apa, kita harus membeli sebuah voucher atau lain sebagainya seperti itu kan. Nah, konsep sederhananya hampir sama kayak itu hampir ya. Jadi di MikroTik juga ada, jadi kita menyebutnya adalah sistem login pada MikroTik. Jadi teman-teman sebelum melakukan, misalnya kita udah terkoneksi sama jaringan MikroTik kita, user lain, nanti user lain itu diminta harus melakukan login dulu. Jadi dia nggak bakal bisa melakukan koneksi sebelum login, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami buat kedepannya. Oke, ini saya mulai melakukan tutorial aja ya. Di sini saya menggunakan tutorial dari siapa ya, kakak kelas kalian dulu ya, yaitu Ina dan Tika gitu ya. Nanti ini mereka sebelumnya sudah membuat tutorial lagi, jadi kemarin saya menggunakan tutorial dari Alda terus ganti-gantian, jadi insya Allah nanti tutorial dari mereka bisa bermanfaat gitu ya. Oke, nggak usah berlama-lama, selanjutnya kita di sini ada beberapa tahap, cuma berapa nih, dari halaman 1, 2, 3, cuma 3 halaman, cepet kayaknya. Maka lanjut kita ke MikroTik. Di sini saya menggunakan MikroTik Sakti gitu ya. Terima kasih Sakti. Saya login menggunakan Sakti. Oke, tunggu sampai dengan proses selesai. Oke, saya ini dan saya coba reset seperti biasa ya. Reset ini sampai reset. Yes. Seperti itu ya cara resetnya. Ini saya merekam menggunakan Bandicam ya, jadi biar layarnya lebih full dan tidak terkena koneksi. Kalau pakai Google Meet agak burem gitu ya, seperti itu. Oke, udah keluar ya sama ininya. Saya cancel aja gitu daripada kelamaan, jadi saya ngeceknya dari sini aja. Jadi nanti bakal muncul lagi IP baru yang fresh, yaitu 0.0.0 seperti itu. Oke, kita tunggu aja sampai muncul. Untuk jaga-jaga kita buka ini aja seperti biasa ya. Jadinya nanti teman-teman langsung ini, biar nggak buka-buka lagi. Ya, saya menggunakan ini nih, kartu jaringan Ethernet yang Ethernet 2 ini. Ininya saya silang dulu. Agak banyak ya teman-teman, sorry ya. Ini jaringan. Silang banyak banget. Oke, kita tunggu. Nah, udah ada. Nah, ini 00 ya, kita connect gitu. Tunggu sampai dengan selesai dan selesai. Oke, ini seperti biasa ya, seperti saya sebelumnya sudah saya ajarin bahwasanya kita harus mengasih penamaan terlebih dahulu di sini di bagian sistem di identity. Saya kasih nama Farhan ya, nanti teman-teman menyesuaikan aja biar nggak ketukar gitu. Nanti kalau pas praktek kan biasanya banyak MikroTik yang saling terhubung, jadi ntar yang punya A bisa masuk ke B, jadi ada penyusup gitu, karena memang saya nggak anjurkan buat password. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita lakukan routing seperti biasa. Oke, saya mengambil koneksi jaringan dari kabel, jadi masuk ke DHCP client, kita masuk ambil Ethernet 1 sebagai internet. Sebelumnya kita ngecek dulu ya, jadi ada ininya. Nah, kita pastikan Ethernet 1 itu internet, kabel yang ada isinya internet, yang Ethernet 2 ini PC kita ya. Nah, ini R keterangannya adalah running. Nah, WLAN ini jauh nggak usah dipakai ya, kecuali kalau misalnya yang Ethernet 1 atau jalur internet itu yang mati atau nggak ada, kita sebagai gantinya yang WLAN, wireless. Seperti itu, ini sudah harus dipahami. Kita silang dulu. Aduh, saya cepet-cepet banget ya. Langsung ke DHCP client. Selanjutnya kita masuk ke DHCP client untuk memanggil internet. Kita klik sini, terus kita masih Ethernet 1, kita apply. Oke. Tunggu sampai bound statusnya. Jika sudah bound, kita silang dulu. Kita boleh ngecek dulu di sini apakah di MikroTik yang kita ini udah dapat internet dengan cara ping ya, ping Google aja. Udah reply seperti ini berarti sudah berhasil.
Oke, selanjutnya kita bikin IP address untuk buat klien gitu ya, sebagai server. Kita kasih IP 192.168.30.1. Jangan lupa kasih garis miring 24 karena kita mainnya kelas C seperti itu. Dan untuk interface-nya kita main di interface Ethernet 2. Oke, ini Ethernet 2. Terus kita apply, kemudian oke, seperti itu. Selanjutnya kita bikin jalur internetnya terlebih dahulu ya teman-teman, ya harus paham lah ini. Jalur internetnya di firewall, di NAT, klik tambah, ini biarkan source NAT, kita langsung ke menu action, kita ganti masquerade ya. Nanti teman-teman bisa tahu action ini fungsinya buat apa, tapi yang jelas masquerade ini buat menjadi sebagai jembatan antara routing lah, antara mikrotik dengan internet, jadinya bisa saling menyebar internet seperti itu ya. Kita apply, oke. Selanjutnya kita masuk ke DHCP server untuk biar si PC ini ada internetnya. Nah ini belum ada internetnya kalau kita perhatiin. Kita ke bagian IP, ke bagian DHCP server. Ini masih ngomong kan ya? Tes oke ngomong. Terus ke bagian DHCP setup, kita pilih Ethernet 2, kita next dan next sampai dengan selesai seperti itu. Oke, dari sini sebenarnya kita bisa aja nih nge-disable enable ya kan, kalau emang lama nih nggak muncul, tapi kalau ditunggu biasanya sih bisa, tapi tergantung beberapa kasus dia harus nge-disable dulu si kartu jaringan yang ini nih ya. Kalau yang di PC teman-teman kan cuma satu kartu jaringannya, kalau di sini ada 3, ini sama ini, sama ini sorry, yang silang ini. Jadi untuk itu nanti disable enable. Nah untuk saya sekarang nggak mau disable enable dulu, saya mau bikin hotspotnya dulu terlebih dahulu ya. Maka saya menggunakan tutorial dari kakak kelas kalian yaitu Ina dan Ika ya, seperti itu. Nah pertama kita ikutin nih, di sini ada perintah masuk ke menu IP hotspot user profile, nama ganti jadi paket A. Kita ikuti satu persatu. IP IP hotspot ya tadi ya, IP hotspot kan, sorry, IP hotspot IP hotspot, mana hotspot teman-teman? Oh ini hotspot ya, nggak kelihatan. Terus user profile mana? Ini ya user profile. Terus ke name ganti jadi paket A. Oke, kita bikin paketnya dulu. Ini kan default nih, kita bikin baru aja. Ini, nah name-nya kita ganti paket A nih, paket A. Nanti kita user 1 tuh ada pilihan beberapa paket gitu, bisa paket A berapa kecepatannya, paket B terus maksimal berapa, minimum berapa, itu bisa. Kita apply ini. Oke, kita udah bikin paket A. Oke, ini kita ngikutin tutorial sama persis ya. Nih, pada kolom name isi nama profile, kolom rate limit isi sesuai kecepatan. Mana rate limit? Belum ada ya. Oh ini rate limit 55M. Oke, kita masuk ke sini. Jadi kita buka lagi nih ya. Nah, share usernya. Nah, paket A ini bisa dibagi atau dipakai berapa user gitu. Kita tergantung kita. Misalnya 10 user lah gitu. Share limitnya kita kasih batasan kalau nggak salah yang 5 ini nih, 5M. Ini maksudnya apa nih? Nah, 5M yang kiri itu tuh download atau upload ya. Kalau nggak salah sih kebalikannya, atau mungkin salah, nanti coba saya cek ya, tapi biasanya sih yang kiri itu download, yang kanan itu upload, yaitu kecepatannya 5M Mbps gitu ya. Ini sesuai tahsib. Selanjutnya ini kita apply aja. Oke, udah ya. Terus masuk ke server hotspot setup ya. Server mana server? Jadi di sini balik lagi, ini server ya kan, server. Jadi balik lagi ke sini hotspot setup kayak DHCP server nih kalau nggak salah. Kemudian pilih bridge 1 next dan isi DNS. Nah ini interface-nya, karena bridge kemarin tuh teman-teman kelas 12 pakainya bridge gitu ya. Kalau sekarang saya makanya Ethernet 2 aja gitu, yang ke PC, nanti ngeceknya kan di PC kayak gitu. Kita next, masquerade ya next, sama ini next, next apa enggak ya? Oh malah reconnect teman-teman, sorry ya tuh aja. Jadi di sini ada internetnya tuh. Oke, nggak apa-apa sih. Jadi nah ternyata kalau emang nggak harus disable enable, dia bakal otomatis connect gitu. Nah di sini salah satu contohnya nih. Oke, nggak masalah deh, kita refresh dulu aja, kita tunggu sampai ini muncul. Mudah-mudahan masih rekam kan. Oh ya, masih rekam kan.
Oke, masih nunggu cukup lama emang nunggunya. Kalau nggak bisa gitu. Ini udah 10 menit ya, kayak mudah-mudahan cepet sih, nggak nyampe 15 menit lah selesai. Kok lama ya, nggak muncul-muncul ini IP-nya. Padahal di sini udah ada nih. Tuh, ini udah muncul lagi. Tungguin aja ya, sabar ya. Kalau nggak bisa muncul bahaya juga nih, kita nggak bisa masuk sama sekali. Belum selesai kok tadi konfliknya, jadi malah disegel. Jadi nanti ada tulisan penamaan kalau nggak salah, jadi pas kita masuk ke apa namanya, internet atau ke browser, kita klik nama domain, nanti kita bisa kok ada. Oke, kita silang dulu ya, ini nggak bisa nih, lemot banget. Kita silang, terus kita coba enable ya, untuk jaga-jaga aja. Kita buka winboxnya. Oke, gini kita refresh. Oke, cukup lama ya di sini, nanti saya crop lah ya kalau misalnya udah muncul. Kalau nggak muncul, apakah ada kesalahan dari sayanya apa gimana gitu. Tapi di sini aman-aman aja. Oke, bagi gantinya ini karena kayaknya tadi settingan salah gitu ya, jadi saya mau nanti yang bagian hotspot loginnya di Ethernet 2, aturan tadi di Ethernet 3 aja gitu, biar nggak bentrok nih jadinya, nggak tahu, lama banget. Kita tunggu sampai ini ya, sampai berapa ya, sampai 1 menit lagi lah, ini 13 menit ke 13. Mudah-mudahan sih cepet, biasanya cepet ya, tapi nggak tahu ini kenapa ya. Ini baik lagi, kalau jaringan tuh emang kayak gitu, harus penuh kesabaran dan analisa tingkat tinggi buat troubleshoot gitu. Oke, lama juga belum muncul. Sabar. Oke, udah 13. Saya pakai cara yang ke terakhir yang ini biar masuk ke Mikrotik. Jadi saya nanti bakal menggunakan cabut yang Ethernet 2 nya. Jadi saya nanti ganti ke Ethernet 3. Nanti teman-teman bisa melakukan jika terjadi hal yang sama ya. Saya coba praktikkan. Jadi untuk di video kali ini saya nggak bakal nge-publish atau ngasih lihat gitu. Tapi nanti teman-teman langsung aja ya, yang Ethernet 2 diganti ke Ethernet 3 ya. Ingat Ethernet 2 yang ada Mikrotik itu kan ke PC. Kalian cabut terus kalian masukin ke Ethernet 3. Oke? Saya mulai mempraktekannya. Oke, sudah saya cabut dulunya. Atau ini percobaan pertama ya, jadi kalau misalnya nggak bisa gitu, apakah kenapa entah itu. Coba saya lihat tutorialnya yang tadi. Aduh, koma Farhan lagi. Apa ya? Ini ada radius ya, radius. Bikin radius. Oh ya, baik, nanti kita coba. Oh, radiusnya ini bisa kan? Oke. Nah, udah ada nih. Tuh 00 kan, kapan tadi? Sorry agak lama ya. Dan di sini saya nggak dapet internet lagi karena yang tadi konflik yang rutin itu Ethernet 2 gitu ya. Nah, ini selanjutnya kita pilih yang bagian gimana, ikutin tutorialnya. Sorry, maaf. Oke, tadi gimana tuh di login IP hotspot ya. Ini kita coba
IP hotspot. Terus tadi di user profile kita udah bikin paket A, dan di server sekarang kita bikin tambah kita bikin hotspot setup aja, kita ganti Ethernet 2 ya, nanti kita connecting Ethernet 2. Next, ini biarkan. Nah, DNS servernya diisi aja nih. Oh enggak, sorry, DNS server DNS. Nah, DNS name, Nah, DNS name itu dikasih aja nama domain ya, bebas. Nah, ingat nama domain itu seperti apa, nggak boleh ada spasi, dan harus diakhiri dengan nama domainnya itu sendiri, yaitu .com atau .net dan sebagainya. Jadi saya pastinya .com, farhan.com. Jadi kita next. Terus name lokal adminnya taruh di sini apa nih? Oke, nggak ada apa-apa, kita admin ya, jadi password lokal ini admin. Terus kita kasih next aja biar ini setup has sukses, seperti itu. Selanjutnya kita ke bagian server profile, menu login, hilangkan checklist pada cookie ya. Oke, kita ikutin aja server, terus kita pilih yang hashprop 1 nih ya kan. Nah, terus kita masuk ke bagian login ya, kalau default kan nggak bisa. Nah, kita lihat yang bagian cookie-nya kita unchecklist ya tuh. Hilangkan checklist pada cookie, unchecklist. Ini kita apply. Oke. Terus selanjutnya bukan oke ya, user add, pilih isi nama, password, di profile pilih paket yang tadi kita buat. Oke. Jadi di bagian server profile ya, kalau nggak salah apa user, di user. Nah, user ini, terus ini tadi kita udah bikin user admin ya secara otomatis tanpa password. Nanti kita login admin aja, nanti dia bakal langsung masuk gitu. Tapi kita bikin user baru lagi, add user, isi name dan password di profile, Oke, servernya kita kasih hotspot 1 ya kan. Jangan server A gitu. Terus nama usernya kita ganti, katakanlah Nova, nama saya, nama kecil aja deh, Nova. Dengan passwordnya adalah 12345 ya, 12345 kayak gitu. Terus pilih paket yang ada, paketnya di mana nih, di profile kita pilih paket A gitu ya. Untuk server di sini biarin all aja ya, ternyata dia pilihnya all, ya udah kita pilihnya yang all server ya, kita apply. Oke. Jadi server yang sini nih, di all ini, di sini. Selanjutnya kita lanjut kemana nih, masuk ke browser, login dengan domain yang sudah dibuat tadi. Oke, sip. Karena kita mau nyobanya di Ethernet 2, di sini kan saya makainya di Ethernet 3 ya buat melakukan config, sedangkan tadi yang udah dilakukan konfigurasi secara keseluruhan atau routing dan lain sebagainya di Ethernet 2. Maka nanti saya bakal mempraktekkan lagi atau mencabut lagi yang tadinya di Ethernet 3 ya, di MikroTik, balikin lagi ke Ethernet 2. Oke, saya praktekkan sekarang. Oke, sudah saya cabut teman-teman, dan dia bakal nge-close ya kan, seperti biasa. Close ya. Ya, ini agak susah buat masuknya. Oke, sekarang saya masuk ke browser aja ya. Di sini nih browser, saya buka. Tadi apa tuh, farhan.com ya. Tahan aja. Mudah-mudahan berhasil. Apakah sudah routing ya? Tapi dari jaringan sih udah aman gitu. Nah, ya bener. Dan dia bakal langsung ke internet login ya. Nih kalau diperhatiin, ini nyalakan ya. Oh, 20 menit apa ya. Terus kita tadi login apa? Naufal ya. Terus passwordnya 12345. Kita oke. Nah, lo cek new password udah bisa. Tuh lihat di sini welcome Naufal. Jadi kita udah bisa nih. Nah, kita coba nih ngecek status koneksinya berapa gitu ya. Speed test aja deh sini. Tadi kan kita batasin 5 Mbps ya. Apakah user si Naufal ini bisa benar-benar terlimitasi dalam hal kecepatan bandwidth dari koneksinya? Kita uji kecepatan aja. Ya. Kalau dia di atas 5, dia berarti kelewat atau gagal. Tapi kalau di bawah 5 itu berhasil. Ini downloadnya di 4, belum ke 5, belum ada. Ini uploadnya sekarang, kita perhatikan baik-baik. Oke,
stabil ya, maksudnya worth it gitu loh, nggak di atas 5 banget. Oke, berhasil teman-teman, seperti itu ya. Jadi berhasil, dan ini pasti gak bisa login juga nih ya, nggak tahu kenapa nih, aneh aja. Jadi harus dibantu tadi kan, makanya tadi di teman-teman cara kelas 12 kemarin dia pakainya bridge ini di atas ya, server bridge mana aja dia, ini bridge. Karena bridge itu ya biar nanti deh saya jelasin buat video selanjutnya, bakal saya jelasin apa sih bridge itu, fungsi sebenarnya buat apa ya. Salah satunya adalah keuntungannya biar kita bisa melakukan config tanpa harus menginjak config itu sendiri. Nah, lihat nih kayak gitu. Oke, terima kasih pada tutorial kali ini, saya cukupkan sekian, udah 21 menit. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa di komen aja. Oke, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.